banyak para pesepak bola Indonesia itu yang mengaku profesional, tapi sejatinya mereka hanya hobi yang dibayar. Apa sih sebenarnya yang membedakan dari sisi SDM-nya dulu, Pak? Jadi SDM pesepak bola luar negeri dengan Indonesia itu apa yang membedakan? Kemudian dengan kondisi tersebut kira-kira apa saran Mas Kurniawan untuk agar kita sepak bola kita bisa sejajar levelnya dengan para negara level tinggi sepak bola di dunia? Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut saya nih ya, ini menurut saya pribadi lagi, kembali saya tegaskan, ini menurut saya pribadi, jadi mungkin betul, mungkin salah. Yang saya rasakan, jadi kalau kita bicara SDM sebenarnya SDM kita itu, atau talenta kita itu hampir sama lah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kesadaran para pemain kita yang mengaku profesional, padahal dirinya menurut saya kadang tidak profesional sejati. Jadi saya menganggapnya, mohon maaf, banyak para pesepak bola Indonesia itu yang mengaku profesional, tapi sejatinya mereka hanya hobi yang dibayar. Artinya mereka bermain bola hanya untuk gaji, selesai. Kalau menurut saya profesional sejati itu adalah bagaimana dia bisa memaintain performa mereka, katakanlah kalau dia tidak tahu masalah nutrisi, dia gaji mereka ratusan juta, bahkan miliaran. Mereka bisa hire ahli gizi untuk mengatur gizi makannya, kemudian katakanlah dia kondisi dia atau VO2 max mereka kurang, bisa meng-hire personal trainer segala macam. Itu menurut saya profesional sejati. Nah, di level kita, mohon maaf mungkin belum sampai ke situ. Itu yang pertama. Mungkin ada 1-2 pemain yang sudah melakukan itu dan saya salut. Kemudian untuk kembali lagi SDM juga, kita tidak bisa menyalahkan 100% ke para pemain gitu kan, karena knowledge pemain tentang hal-hal faktor pendukung sepak bola ini kadang sangat terbatas gitu. Dan seperti yang Bunda Min katakan tadi, IQ pemain bola harus tinggi, saya setuju. Dan memang kami di pesepak bola ada tes IQ, bahkan di level tim nasional sendiri kalau IQ-nya di bawah standar, sebagus apapun akan di-drop. Karena memang pesepak bola, kenapa harus dibutuhkan IQ tinggi? Pertama, untuk cepat merespon atau menyerap apa yang dikatakan pelatih. Yang kedua, dalam mengambil keputusan di lapangan. Karena mengambil keputusan di lapangan, itu hanya diperlukan 1 atau 2 detik. Dan itu sangat susah sekali. Pesepak bola tentunya saya percaya itu semua cerdas-cerdas semua. Kalau tidak cerdas, dia tidak akan bisa menjadi pesepak bola hebat. Itu. Nah, kembali ke knowledge tadi, kadang-kadang para pemain ini, mohon maaf, kadang kita masuk ke diklat dari SMP, bahkan sebagian besar orang tua mungkin, ya udah sepak bola aja, gitu kan, pelajaran nanti dulu, gitu kan, karena bayangan mereka dengan sepak bola bisa menghasilkan uang, bisa menghidupi keluarga, tapi saya kurang setuju, karena knowledge ini sangat penting, gitu kan, knowledge. Nah, para pemain ini kan kadang terbatas knowledge mereka. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah juga untuk para stakeholder yang di atas sana, bagaimana bisa menyeimbangkan kemauan atau kebutuhan dari pemain, kemudian knowledge yang tidak diketahui pemain, mereka harus berikan, sehingga bisa match ke satu titik, satu frekuensi untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia itu sendiri. Itu kira-kira menurut saya.